Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah tim pengembang aplikasi KSLP dari kelompok 4, kelas RPL 4A. Tim kami terdiri dari 3 orang yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda dalam pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, Nur Atika Safitri, bertanggung jawab sebagai UI dan UX designer dan front-end developer. Yang kedua, yaitu Adila Ramadhani, berfokus pada back-end developer dan database engineer. Dan saya sendiri, Ahmad Amri, mengambil peran sebagai project manager. Baiklah, asal nama project kami, yaitu project ini kami beri nama KSLP. Nama ini diambil dari kata KSR, yang merupakan singkatan dari Korps Sukarela PMI, sebuah unit kegiatan mahasiswa di Politeknik Negeri Mekaris yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan kepalamerahan. Sementara itu, kata pay berasal dari bahasa Inggris yang berarti bayar. Jika digabungkan, KSLP bermakna sebuah sistem pembayaran dan pengolahan keuangan yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas keuangan di organisasi KSLP Politeknik Negeri Bengkalis. Mengapa aplikasi ini dibutuhkan? Saat ini jumlah anggota KSR PMI mencapai lebih dari 90 orang, dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Pengelolaan iuran rutin, pencatatan kas masuk dan keluar, serta pembuatan laporan keuangan seringkali menjadi tantangan. Proses pencatatan manual rawan terjadi kesalahan, membutuhkan waktu lama, dan menyulitkan anggota untuk mengakses informasi keuangan secara transparan. Bendahara juga sering kesulitan melakukan rekap keuangan karena harus mengatur data yang cukup besar secara manual. Melihat permasalahan tersebut, kami menghadirkan KSLP sebagai solusi digital untuk mempermudah pengelolaan keuangan organisasi. Tujuan utama aplikasi ini adalah mempermudah bendahara dalam mencatat iuran anggota, transaksi kas masuk dan kas keluar, menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh anggota, mengotomatiskan proses pembuatan rekap bulanan sehingga lebih efisien. Sedangkan manfaat yang diharapkan antara lain mempercepat proses administrasi keuangan organisasi, meminimalisir kesalahan pencatatan manual, meningkatkan transparansi sehingga anggota dapat lebih percaya dan terlibat aktif, mendukung pengelolaan organisasi yang lebih profesional. Dengan KSLP, kami berharap pengelolaan keuangan KSLPMI Politeknik Negeri Bengkalis menjadi lebih praktis, efisien, dan transparan. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dengan KSFP? Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang dirancang sesuai kebutuhan organisasi, di antaranya manajemen tagihan anggota, manajemen data anggota, manajer kas masuk dan kas keluar, dashboard dan grafis keuangan, notifikasi pengingat iuran, rekap dan ekspor laporan PDF. Berikut adalah use case dari sistem KSLP kami. Di use case kami ini terdapat dua user, yaitu bendahara dan anggota. Bendahara dapat mengelola data anggota, mengelola data transaksi, mengunduh laporan keuangan, mengelola data tagihan anggota, mengirim tagihan anggota, mengelola data laporan keuangan, serta bisa melakukan logout. Sedangkan anggota bisa melihat tagihan, melakukan pembayaran, melihat riwayat pembayaran, mengedit profil, serta juga bisa melakukan logout. Dari semua use case kami ini harus terinclude ke Log in. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menampilkan demo tampilan admin pada sistem KSRP. Di sini kita sudah dihadapkan pada tampilan login-nya. Lalu kita perlu mengisi username dan juga password daripada admin. Kita masuk. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari admin, ada ucapan selamat datang, juga ada catatan keuangan, di mana kita bisa mengedit siklusnya, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk menghasilkan pemasukan, pengeluaran, dan juga selisih. Lalu ada statistik keuangan, iuran anggota, dan juga beberapa gambar dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, di sini kita masuk ke tampilan anggota. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa mengelola data anggota ya sebagai admin, lalu juga berarti kita juga bisa menambahkan anggota itu sendiri. Di sini saya coba tambahkan anggota baru. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, ini merupakan anggota terbaru ya yang kita tambahkan. Lalu kita juga bisa mengedit data seperti ini. Oke, data berhasil diperbarui dan juga bisa melihat tagihan ya. Selain mengedit data anggota, kita juga bisa menambahkan tagihan terbaru untuk anggota saat ini. Nah, untuk anggota yang baru kita buat, kita belum memiliki tagihan sama sekali, maka kita perlu menambahkan tagihannya. Oke,
Oke, tagihan untuk anggota sudah kita tambahkan dengan tanggal 31 Juli. Nah, waktu kirim ini merupakan waktu yang kita kirimkan untuk ditampilkan notifikasinya kepada anggota seperti itu. Kita kirimkan. Nah, waktu kirimnya 23 Juli jam 9 saat ini. Lalu kita juga bisa menghapus tagihan anggota itu tadi. Oke, kita kembali. Nah, ternyata si anggota juga bisa kita hapus datanya seperti itu. Tapi di sini saya biarkan saja. Lalu kita masuk ke transaksi di mana ada pemasukan dan pengeluaran. Di sini kita masuk ke pemasukan dulu. Nah, sama seperti anggota tadi, kita bisa melakukan create data pemasukan yang berupa tambah, edit, dan juga hapus data seperti itu. Lalu juga untuk pengeluaran masih sama, tambah, edit, dan juga hapus. Serta kita bisa melihat data ini ya. Lalu kita masuk ke bagian laporan. Dan di bagian laporan kurang lebih sama, kita juga bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Namun di sini ada salah satu opsi lain yaitu mengunduh laporan itu sendiri. Nah, kita coba mengunduh laporan untuk bulan Mei. Nah, seperti ini tampilan untuk file unduhannya nanti dengan unduh PDF. Lalu kita cetak saja. Oh, di sini. Oke, file sudah terunduh. Ini dia filenya. Nah, ini merupakan file laporan keuangannya seperti itu. Kita kembali saja dan saya rasa itu saja yang bisa saya tampilkan untuk demo bagian admin. Kita akan load sekarang dan akan selanjutnya ditampilkan demo untuk bagian anggota. Selamat datang di demonstrasi aplikasi KSRP, Sistem Digital Keuangan untuk Organisasi KSR PMI Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan mulai dari tampilan login. Di sini pengguna hanya memasukkan username atau email dan password yang telah didaftarkan oleh admin. Jika kredensial benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard atau beranda. Pada dashboard atau beranda terdapat menu navigasi seperti beranda, tagihan, riwayat pembayaran, pengaturan, notifikasi, dan profil. Pada halaman tagihan, di sini akan ditampilkan tagihan para pengguna. Terdapat data tagihan seperti tanggal, nama, jatuh tempo, total, status, dan aksi. Di sini saya akan melakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan halaman metode pembayaran. Pengguna bisa memilih beberapa metode pembayaran berikut untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, pengguna akan ditampilkan detail pembayaran. Lalu klik lanjutkan konfirmasi. Nah, nanti akan diberikan kode atau virtual account. Jika sudah selesai melakukan pembayaran, pengguna akan diarahkan ke halaman riwayat pembayaran. Di sini pengguna dapat melihat detail pembayaran yang ada dan bisa cetak atau print juga. Nah, berikut adalah tampilan dari print atau cetak bukti pembayaran. Nah, di sini terdapat notifikasi. Namun di sini notifikasi belum ada karena admin belum memberikan notifikasi kepada pengguna. Lalu kita ke halaman profil. Di sini pengguna dapat melakukan edit profil, dimulai dari foto profil, nama lengkap, name, email, username, password baru, dan informasi password. Di sini saya akan melakukan perubahan pada nama lengkap. Nama lengkap yang kita ubah tadi kemudian sudah tersimpan. Kemudian untuk pengaturan, di sini tombol aktif. Kemudian menu logout yang akan membawa pengguna keluar dari sistem. Demikianlah demonstrasi dari aplikasi KSRP dengan role sebagai anggota. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.